Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan serta nikmat keimanan di hati kita, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena simbol-simbol atau gelar-gelar yang diberikan manusia kepadanya, tetapi mereka yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau menjalankan seluruh perintah-perintah yang Allah sudah berikan kepada kita. Takwa juga bisa diartikan sebagai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau meninggalkan seluruh larangan-larangan yang Allah telah berikan kepada kita. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Mengapa ada orang yang hidupnya tersesat? Ini bisa dipastikan ada dua hal penyebabnya. Yang pertama, dia tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Yang kedua, dia tidak tahu jalan yang mana yang akan bisa membawa sampai pada tujuan yang ingin dia dapatkan. Maka dari itu kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, agar kita tidak tersesat dalam hidup kita, maka kita harus memiliki dan mempunyai tujuan hidup. Tentunya tujuan hidup yang dimaksud di sini adalah tujuan hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan hidup yang diinginkan oleh orang-orang yang barangkali tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan seperti apa tujuan hidup yang dianjurkan oleh ajaran agama kita dan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari itu, untuk kita bisa menguji apakah tujuan hidup kita itu benar dan apa jalan hidup kita itu benar, maka kita bisa cek di dalam Al-Quran, di surat As-Saff ayat 10, 11 dan 12 yang tadi khatib bacakan di awal. Allah berfirman di dalam surat As-Saff, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan, kata Allah, suatu perniagaan yang bisa membebaskanmu dari azab api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunzikum min azabin alim. Jadi tujuan hidup kita sesungguhnya adalah terbebas dari api neraka. Jadi Allah memberikan penawaran nih kepada kita, seolah-olah Allah ingin memberikan satu transaksi kepada kita. Kalau engkau mau melakukan ini, maka Allah akan memberikan surga, akan dibebaskan kita dari azab api neraka. Maka ayat sambungannya adalah tu'minuna billahi wa rasulih. Jadi yang pertama syaratnya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan simbol hablum minallah kita. Ini merupakan standar kecerdasan spiritual yang harus kita miliki. Jadi pertama kita disuruh menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tu'minuna billahi wa rasulih. Kemudian kita disuruh juga beriman dan menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita. Ini merupakan standar moral dan akhlak. Jadi Rasulullah itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak salah satunya. Maka dari itu, apabila kita ingin diselamatkan dari azab yang pedih, maka kita harus menjadikan Rasulullah sebagai model manusia yang harus kita tiru. Misal, Rasulullah itu punya sifat amanah. Amanah itu bisa dipercaya. Rasulullah itu punya sifat sidik. Sidik itu artinya jujur. Rasulullah itu punya sifat yang namanya patonah, cerdas. Dan Rasulullah itu punya sifat yang namanya tablik, kemampuan di dalam berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan sesama. Nah, pelajari bagaimana sifat Rasulullah supaya kita terbebas dari api neraka. Nah, kemudian sambungan ayatnya adalah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairum lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kata Allah, kita disuruh berjihad. Berjihad dengan apa? Dengan harta dan jiwa. Jadi pemaknaan jihad bukan berarti kita berperang kalau dalam kondisi kita di negara kita. Berjihad bisa kita artikan kita bekerja, mencari nafkah untuk anak dan istri kita, itu berjihad. Kita berjihad itu bisa jadi hari ini kita sedang kuliah, kita belajar, menuntut ilmu, itu berjihad. Jadi jihad itu dikaitkan dengan bagaimana peran kita hari ini yang kita pilih. Yang kemudian dengan peran ini, ya, ini menjadi satu upaya kita untuk menunjukkan bahwa kita itu bersungguh-sungguh. Maka ketika kita bersungguh-sungguh, Allah akan berikan yang namanya harta finansial. Maka bisa jadi mengapa mungkin kalau misalnya kita kesulitan di dalam mencari uang,
atau mungkin kekurangan kita di dalam mencari uang, tidak cukup finansial yang kita dapatkan dalam setiap bulan, bisa jadi kita belum bermujahadah, belum bersungguh-sungguh. Karena konsekuensi dari berjihad itu adalah bersungguh-sungguh di dalam mencari rezeki. Sehingga apabila kita bersungguh-sungguh, maka secara otomatis proses tidak akan mengkhianati hasil. Maka kita akan mendapatkan target-target yang kita inginkan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita harus punya target menjadi orang-orang yang beriman. Dan juga ayat ini menjelaskan bahwa kita ini harus bisa memberikan kemanfaatan dengan jihad kita tadi. Dengan apa? Dengan harta dan jiwa. Maka apabila semakin banyak harta kita, mungkin skala kemanfaatan kita semakin lebih besar. Orang yang memiliki harta, mungkin dia bisa berzakat, dia bisa bangun santren, dia bisa membantu orang-orang susah, dia bisa memberikan solusi untuk berbagai macam persoalan ekonomi. Maka itu adalah jihad. Dan itu syaratnya harus bersungguh-sungguh. Jadi kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, agar kita tidak tersesat, maka yang pertama, jadilah orang yang beriman. Jalin hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billah. Kemudian kita pelajari sifat-sifat Rasulullah. Kita pelajari bagaimana sejarahnya. Kita jadikan Rasulullah model manusia. Kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, uswatun hasanah kita. Dan yang ketiga, di dalam hidup kita harus bersungguh-sungguh berjihad sesuai dengan peran kita pada hari ini. Kalau kita hari ini adalah ayah, berjihadlah kita untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga dia berhasil meraih cita-citanya. Kalau hari ini kita suami, maka jadilah, berjihadlah sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, yang bisa mengayomi istri kita, yang bisa membuat istri kita menjadi istri yang soleha, supaya dia bisa mendidik anak-anak kita dan menjaga rumah tangga kita. Kalau hari ini kita sebagai seorang pedagang, berjihadlah dengan posisi kita sebagai seorang pedagang. Jadilah pedagang yang jujur. Jadilah pedagang yang amanah. Jadilah pedagang yang tidak menipu konsumen, yang mencari harta secara halal. Apabila kita menjadi pegawai, jadilah pegawai yang juga berorientasi kepada Allah, sehingga dia tidak akan korupsi, dia tidak akan menyalahgunakan jabatannya, karena kita disuruh untuk berkontribusi dalam harta dan jiwa ini. Nah, kemudian ayat sambungannya Allah menjelaskan, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn zalikal fawzul azim. Jadi di saya Allah akan hapus dosa-dosa kita, karena kita ini nggak mungkin tidak berdosa. Tidak mungkin kita tidak berdosa. Karena turunnya Adam ke bumi ini sebabnya karena berdosa, memakan buah kuldi, dipengaruhi oleh Siti Hawa. Nah, supaya kita diampunkan dosa-dosa kita, maka lakukan 3 hal tadi. Niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai mengalir dan tempat-tempat tinggal yang baik, dan itulah sesungguhnya kemenangan yang agung. Jadi, bagaimana supaya kita jangan tersesat? Pastikan tujuan hidup kita itu adalah surga. Kenapa? Karena kita pasti akan mati. Mati ini pilihannya ada 2. Kalau tidak surga ya neraka. Nah, jalannya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan berjihad dengan harta dan jiwa. Itu jalannya. Sekarang ini kan persoalannya kebanyakan orang tidak bisa membedakan antara tujuan dengan jalan. Jabatan, harta, posisi di dalam perusahaan ataupun pemerintahan itu adalah bukan tujuan, tapi jalan.
yang untuk ladang jihad kita. Tetapi kalau misalnya jabatan dijadikan tujuan, harta dijadikan tujuan, maka banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan tersebut. Bisa jadi berdagang itu apabila menjadi tujuan karena harta tadi, maka dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Di situ yang membuat orang itu menjadi tersesat. Kenapa? Karena tujuan dijadikan jalan, sehingga dia menghalalkan segala cara. Kaum muslimin sedang sholat Jumat dan rahmati Allah. Allah masih berikan waktu usia kepada kita. Mari kita senantiasa terus memperbaiki diri kita, agar insya Allah apabila Allah panggil kita, kita termasuk orang-orang yang beruntung karena dimasukkan ke dalam surganya. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum turhamun.